Semangat untuk Anda, selamat datang kembali di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya topik yang rasanya hampir semua orang pernah hadapi nih. Gimana caranya mengubah seseorang yang punya kebiasaan mengomel? Kita akan menyelami bab 29 dari buku How to Change Anybody, karya David J. Lieberman, PhD. Sumber ini penuh dengan alat-alat psikologis ya untuk membentuk ulang sikap dan perilaku. Jadi misi kita hari ini adalah membongkar psikologi di balik omelan itu dan menggali teknik praktis dari buku ini. Tujuannya, ya, mengubah interaksi yang sering bikin frustasi itu jadi sesuatu yang lebih positif lah. Saya pribadi penasaran banget sama strategi-strategi ini. Oke, mari kita mulai. Kita semua tahu lah ya betapa melelahkannya berhadapan dengan keluhan dan omelan yang sepertinya nggak ada habisnya. Rasanya kayak terjebak gitu kan? Nah, bab ini menjanjikan solusi, bahkan bilang bisa mengakhirinya selamanya. Mungkin kedengarannya ambisius ya, tapi mari kita lihat apa yang ditawarkan. Tapi sebelum kita masuk ke tekniknya nih, penting banget kan untuk paham kenapa sih orang mengomel gitu. Tentu saja, omelan itu jarang sekali muncul tanpa sebab. Seringkali, seperti yang dijelaskan Lieberman dalam bab ini, itu adalah sinyal. Sinyal bahwa seseorang merasa tidak didengar, tidak dihargai, atau mungkin kebutuhannya nggak terpenuhi. Secara sadar atau nggak sadar, mereka mungkin sampai pada kesimpulan yang keliru bahwa mengomel adalah cara paling efektif, atau bahkan satu-satunya cara gitu, untuk mendapatkan apa yang mereka mau atau sekedar dapat perhatian Anda. Jadi ini kayak strategi komunikasi yang salah arah ya, yang sayangnya udah jadi kebiasaan gitu. Tepat sekali. Dan ironisnya ya, strategi ini justru sangat merusak. Sumber kita menekankan bagaimana omelan itu mengikis fondasi hubungan. Dalam konteks pernikahan misalnya, disebutkan ini secara signifikan menurunkan tingkat keintiman dan kepuasan bersama. Alih-alih bikin orang lain ngerti atau bertindak, omelan justru seringkali mendorong mereka menjauh, bikin tembok komunikasi gitu. Itu masuk akal banget. Kalau diomeli, reaksi alami kita kan seringnya defensif atau malah menarik diri. Nah, buku ini nggak berhenti di diagnosis masalah aja, tapi langsung nawarin solusi praktis. Teknik pertamanya namanya cukup dramatis nih. Solusi Sandra atau The Hostage Solution. Apa nih maksudnya? Ya, nama solusi Sandera ini mungkin kedengeran ekstrim ya, tapi idenya itu Anda membebaskan diri dari siklus omelan dengan syarat yang jelas. Kayak negosiasi pembebasan Sandera gitu. Intinya adalah mengganti medan pertempuran emosional dengan meja perundingan yang rasional. Keluar dari siklus reaktif dan masuk ke mode proaktif gitu. Menarik. Gimana langkah konkretnya menurut Lieberman? Ada beberapa langkah kunci nih. Pertama, dan ini penting ya, tanyakan secara spesifik apa tuntutannya. Jangan asumsi atau nebak-nebak apa sih yang sebenarnya diinginkan si pengomel ini. Kedua, lakukan diskusi ini pas suasana lagi tenang dan kondusif. Mutlak jangan lakukan pas dia lagi ngomel, itu cuma nambah bensin ke dalam api. Anda perlu pilih waktu dan tempat yang tepat. Jadi, timing itu penting banget ya. Hindari negosiasi di tengah badai. Terus apa lagi? Ketiga, bikin kesepakatan bersama soal permintaan mana yang Anda anggap masuk akal dan Anda bersedia penuhi. Komitmenkan diri Anda ke kesepakatan itu. Keempat, kalau ada permintaan yang Anda rasa nggak masuk akal, nggak realistis, atau Anda nggak mau lakukan, ya diskusikan secara terbuka dan jujur. Jelaskan alasan Anda dengan tenang dan rasional. Tujuan utamanya itu nunjukin lewat pengalaman langsung bahwa negosiasi yang tenang dan logis itu jauh lebih efektif. Lebih efektif menghasilkan perubahan perilaku dibanding rentetan omelan. Ini kayak melatih ulang respons mereka gitu ya. Sumbernya ngasih contoh yang ngebantu banget nih. Sepasang suami istri bikin daftar tugas rumah tangga yang jelas, lengkap, siapa tanggung jawab apa, kapan deadline-nya. Kesepakatan intinya, nggak boleh ada omelan atau pengingat sebelum tenggat waktunya lewat. Nah, buat tugas baru di luar daftar, minta cuma boleh sekali aja. Kalau ini bisa diterapkan, si pengomel bakal belajar cara lama, ngomel, itu nggak efektif. Sementara cara baru, diskusi tenang, malah berhasil. Persis, ini bentuk pengkondisian perilaku. Mengganti jalur komunikasi yang destruktif dengan yang konstruktif. Nunjukin bahwa ada cara yang lebih baik lah untuk mencapai tujuan bersama. Oke, itu pendekatan negosiasi. Terus ada teknik kedua. Tuliskan saja atau put it in writing. Ini pendekatannya beda. Ngalihin fokus dari komunikasi verbal. Gimana nih cara kerjanya? Menurut saya ini bagian yang sangat menarik. Logikanya sebenarnya cukup simpel tapi bisa efektif banget.
Dengan mindahin permintaan dari lisan ke tulisan, kita otomatis misahin pesan dari kemasan emosionalnya. Fokusnya jadi murni ke apa yang diminta, bukan gimana cara mintanya yang mungkin seringkali nadanya ganggu atau nuduh. Nulis permintaan sekali aja di papan tulis, catatan di kulkas, atau mungkin pesan teks atau email terus taruh di tempat yang gampang kelihatan. Itu fungsinya sebagai pengingat konstan tanpa elemen iritasi dari omelan yang diulang-ulang. Jadi saya pengingat visual yang netral gitu ya, tanpa nada suara atau ekspresi wajah yang nyertain. Tepat. Ini ngilangin noise emosional, intonasi, bahasa tubuh, sejarah konflik sebelumnya yang sering nyertai omelan. Yang tersisa cuma informasi. Ini yang perlu dilakuin. Ini bantu jaga objektivitas dan ngurangin potensi konflik. Contoh di buku soal Frank dan Hillary di bisnis keluarga mereka itu relevan banget. Hillary, yang sering dituduh ngomel sama Frank, mulai nulis permintaannya di papan buletin kantor. Lengkap sama prioritas dan tenggat waktu. Kalau Frank ada kendala, dia nulis balasannya di papan itu juga. Ini ngubah dinamika mereka banget loh. Anda bisa bayangin kan gimana ini bisa diterapin di rumah Anda? Daftar belanja di pintu kulkas, daftar tugas anak di papan, atau email kerjaan di kantor. Ya, ini cara buat mendepersonalisasi permintaan dan fokus ke tugasnya itu sendiri. Bukan ke dinamika hubungan yang mungkin udah tegang. Komunikasi jadi lebih fungsional dan kurang emosional gitu. Nah, selain ngubah cara komunikasi, ada juga pendekatan yang fokus ke apa sih yang sebenarnya terjadi di balik omelan itu. Teknik ketiga disebut penangkal petir, atau the lightning rod. Saya suka nih analoginya. Kayak penangkal petir Benjamin Franklin yang nyalurin energi destruktif petir ke tanah ya. Teknik ini coba ngalihin energi negatif si pengomel. Gimana caranya? Idenya itu ngasih si pengomel sesuatu yang lain, sesuatu yang lebih signifikan, bisa positif atau negatif, dalam hidup Anda atau hidupnya, buat dijadiin fokus perhatian. Ini bukan sekedar pengalihan perhatian biasa ya. Tujuannya ngarahin energinya ke gambaran yang lebih besar, isu yang lebih mendasar, biar dia nggak lagi terobsesi sama hal-hal kecil atau detail sepele yang biasanya jadi bahan omelan dia. Jadi kita kasih dia proyek yang lebih gede buat dipikirin gitu. Biar hal kecil jadi nggak terlalu penting lagi buat dia. Kurang lebih gitu. Kunci suksesnya, menurut Lieberman, fokus baru ini harus sesuatu yang benar-benar penting dan bermakna buat si pengomel. Sesuatu yang nyentuh nilai-nilainya atau kekhawatirannya yang lebih dalam. Kalau enggak, ya cuma jadi pengalihan sementara aja, nggak efektif. Contoh remaja Marji ini menarik nih. Ayahnya punya kebiasaan ngomel soal hal kecil di rumah. Marji terus coba strategi ini dengan proaktif ngomongin hal yang dia tahu penting buat ayahnya. Kesulitannya belajar Prancis di sekolah, masalah dia sama teman baiknya, atau cemasnya dia soal kemungkinan masuk sekolah kedokteran hewan. Semua ini kan isu besar yang benar-benar nyita perhatian dan kepedulian ayahnya. Hasilnya, fokus si ayah jadi teralihkan dari ngomentarin hal-hal sepele. Relevansinya buat Anda, kalau Anda bisa identifikasi apa yang benar-benar penting buat orang itu, ngangkat isu itu bisa efektif ngurangi frekuensi omelan soal hal remeh. Ini pada dasarnya teknik menggeser perspektif ya. Ngajak si pengomel buat lihat hutan, bukan cuma pohon kecil yang ngehalangin pandangan. Pendekatan yang cerdas. Sekarang kita ke teknik keempat yang nyelam lebih dalam lagi ke akar masalah. Membuka kedok atau uncovering the mask. Lieberman bilang, seringkali omelan soal hal-hal permukaan, cucian kotor, sampah belum dibuang, cara nyetir, itu sebenarnya cuma kedok. Ada kebutuhan emosional yang nggak terpenuhi di baliknya. Benar sekali. Apa yang seringkali nggak terucap di balik rentetan keluhan itu adalah sebuah permohonan. Tolong dengerin saya, tolong akui perasaan saya, tolong anggap keinginan saya penting. Gitu. Keluhan spesifiknya mungkin valid, tapi seringkali dorongan utamanya itu kebutuhan akan validasi, pengakuan, rasa dianggap penting. Mereka pengen Anda peduli bahwa mereka peduli terhadap sesuatu, sekecil apapun itu. Ini bisa jadi ya teriakan minta perhatian yang nggak disadari. Jadi solusinya bukan cuma soal memperbaiki apa yang dikeluhin, tapi lebih fundamental lagi ya. Tepat. Solusinya adalah ngasih apa yang sebenarnya dia cari. Pengakuan, apresiasi, rasa hormat. Nah, disinilah Lieberman nyaranin sesuatu yang mungkin rasanya agak bertentangan sama intuisi. Kasih pujian yang tulus. Muji orang yang baru aja atau sering ngomelin kita. Bukannya itu kayak ngasih hadiah buat perilaku buruknya, dan malah bikin dia makin sering ngomel? Saya bisa bayangin pendengar kita agak skeptis nih sama ini.
Kalau omelan itu didorong rasa lapar akan pengakuan atau penghargaan, maka ngasih makanan emosional itu, pujian tulus, justru bakal ngurangin rasa laparnya. Ketika kebutuhan dasarnya akan validasi terpenuhi, dorongan buat pakai omelan sebagai alat dapur perhatian atau kontrol bakal berkurang. Penting dicatat ini bukan muji perilaku ngomelnya ya, tapi nemuin aspek lain dari dirinya, usahanya, atau kualitasnya yang bisa Anda puji secara otentik. Contoh Patty dan Peggy di buku ini ngegambarin itu ya. Peggy ngerasa terus-terusan diomelin Patty. Ngikutin saran ini, Peggy mulai secara sadar nyari hal positif di Patty. Pilihan hidupnya, pencapaiannya sekecil apapun menurut standar Peggy. Atau sekedar usaha Patty buat dia. Terus mengungkapkannya secara tulus. Dampaknya, menurut buku ini, bisa signifikan banget buat ngeredain omelan karena langsung nyasar ke kebutuhan emosional yang mendasarinya. Ini kayak ngisi tangki emosional mereka, gitu. Kalau tangkinya penuh, mereka nggak perlu lagi teriak, ngomel buat minta isinya. Ini soal pemenuhan kebutuhan, bukan pembenaran perilaku. Pendekatan yang menarik dan nuntut empati ya. Teknik 5 lebih lugas nih. Kejujuran, kebijakan terbaik, atau honesty, the best policy. Ini nyaranin kita buat jujur ngungkapin dampak negatif omelan itu ke diri kita dan hubungan. Betul. Ini pendekatan konfrontatif, tapi dalam arti yang konstruktif, ya. Cuma cara nyampeinnya itu segalanya. Ada beberapa poin krusial menurut sumber. Pertama, fokus ke dampak omelan terhadap hubungan. Pakai pernyataan saya merasa, I statements, bukan kamu selalu, you statements. Jelasin secara spesifik gimana perilakunya bikin Anda merasa misalnya, waktu kamu terus ingetin aku soal X, aku ngerasa nggak dipercaya dan itu bikin aku ngejauh. Hubungan sama konsekuensi yang lebih besar, kayak menurunnya keintiman atau kepuasan dalam hubungan, seperti yang udah kita singgung tadi. Jadi bukan sekedar bilang berhenti ngomel, tapi ngejelasin konsekuensi emosional dan relasionalnya gitu. Iya. Kedua, si pengomel perlu paham bahwa pola komunikasi ini nggak bisa terus-terusan. Perlu ada perubahan atau hubungan itu sendiri berisiko. Ini semacam panggilan untuk sadar yang disampaikan hati-hati, bukan ancaman. Ketiga, dan ini penting banget, sampaikan ini dengan cara yang nunjukin kepedulian terhadap hubungan, bukan sekedar pengen menang atau bungkem dia. Contoh, Bert di buku ini ngasih kerangka yang bagus tuh. Bert pengen istrinya berhenti ngomel. Dia deketin istrinya bukan dengan marah, tapi pakai strategi. 1. Ungkapin cintanya dan nilai hubungan mereka. 2. Akui perannya sendiri dalam masalah atau kesalahannya. Ini penting buat nurunin defensif. 3. Jelasin spesifik gimana omelan istrinya ngaruh ke perasaannya, ngerasa nggak dekat, nggak dihargai. 4. Ajak istrinya buat sama-sama nyari cara komunikasi yang lebih baik. Ini pendekatan kolaboratif ya, nawarin solusi, bukan cuma ngeluhin masalahnya. Ini nunjukin kedewasaan emosional. Fokusnya jadi kita versus masalah, bukan saya versus kamu. Tujuannya perbaikan hubungan secara keseluruhan. Saya suka pendekatan yang konstruktif ini. Terakhir, teknik 6. Menghindari situasi kalah-kalah atau avoiding the no-win. Ini ngatasin dilema yang sering dihadapi orang yang jadi target omelan. Kalau nggak nurut, diomelin. Kalau nurut, seringnya dianggap remeh atau nggak dihargai karena si pengomel ngerasa itu udah seharusnya, sense of entitlement. Jadi rasanya nggak ada pilihan yang memuaskan gitu. Tepat. Situasi kalah-kalah ini nguras energi dan motivasi banget. Tujuan teknik ini adalah geser dinamika dari rasa berhak si pengomel jadi dinamika kontribusi timbal balik yang didasari keinginan tulus buat saling membahagiakan atau memperbaiki hubungan. Ini tentang ngubah persepsi dari kewajiban yang dipaksakan jadi tindakan berdasarkan kepedulian. Gimana cara praktisnya? Kedengarannya agak abstrak nih. Lieberman ngasih mekanisme yang konkret banget. Bikin aturan main baru yang spesifik. Setiap kali si pengomel mau minta sesuatu yang sering jadi pemicu omelan, misalnya, ingetin Anda minum vitamin, buang sampah, dan lain-lain, dia diwajibkan lakuin 2 hal. Pertama, bilang sesuatu yang positif atau kasih pujian apresiasi sebelum nyampein permintaannya. Kedua, ngucapin terima kasih setelah Anda lakuin atau bahkan setelah dia ingetin. Wah, ini kayak biaya masuk berupa apresiasi gitu ya sebelum boleh minta. Contohnya, Jun sama pacarnya yang peduli kesehatan itu ya. Pacarnya sering ngomel biar Jun minum vitamin. Aturan barunya, sebelum ngingetin, pacarnya harus bilang sesuatu yang positif tentang Jun. Kamu hebat banget hari ini, atau aku suka caramu.
Dan setelah Jun minum vitamin, atau bahkan setelah diingetin, dia harus bilang makasih. Makasih ya udah jaga diri. Ini secara radikal ngubah interaksi banget kan? Sangat. Ini maksa si pengomel buat secara sadar beralih dari mode nyari kesalahan ke mode nyari kebaikan. Ini ngebentuk ulang permintaan dari sebuah tuntutan jadi pertukaran positif. Ini secara aktif ngelatih ulang pola komunikasi mereka biar lebih menghargai dan bersyukur, ganti omelan dengan apresiasi. Secara keseluruhan, ya kalau kita lihat benang merahnya, semua teknik ini, entah itu negosiasi, ngubah format komunikasi, ngalihin fokus, memenuhi kebutuhan emosional yang lebih dalam, ngasih umpan balik langsung atau menetapin aturan apresiasi, semuanya tujuannya ngubah dinamika hubungan dan ngatasin akar penyebab di balik perilaku ngomel yang persisten itu. Luar biasa, ini benar-benar seperangkat alat yang bisa langsung diterapin ya. Mari kita coba rangkum sebentar. Kita udah bahas 6 strategi inti dari bab 29 ini. Solusi sandera, negosiasi rasional, tuliskan saja, komunikasi tertulis netral, penangkal petir, alih fokus ke isu lebih besar. Membuka kedok, penuhi kebutuhan emosional akan pengakuan, kejujuran, umpan balik dampak dan ajakan solusi bareng. Dan menghindari kalah-kalah, wajib apresiasi sebelum dan sesudah minta. Jadi, apa artinya semua ini buat Anda? Intinya, buku ini negasin bahwa Anda nggak harus pasrah kejebak dalam dinamika omelan. Anda punya pilihan dan alat psikologis buat secara aktif ngubahnya. Benar sekali. Ini bukan soal trik sulap ya, tapi soal pemahaman yang lebih dalam tentang psikologi manusia dan nerapin strategi yang tepat secara konsisten. Nah, sebagai pemikiran penutup nih buat Anda bawa pulang. Kalau kita terima premis bahwa ngomel itu seringkali cara yang nggak efektif, bahkan mungkin nggak disadari, buat nyali perhatian, validasi, atau kendali waktu seseorang ngerasa nggak didengar atau diabaikan. Iya. Coba deh luangkan waktu sejenak buat refleksi, adakah dari strategi-strategi ini atau mungkin versi yang lebih halus atau tanpa Anda sadari yang mungkin Anda sendiri gunakan waktu Anda ngerasa frustrasi, nggak didengar, atau diabaikan dalam interaksi Anda. Mungkin bukan ngomel secara harfiah ya, tapi adakah pola serupa dalam cara Anda coba dapetin perhatian atau nyampein ketidakpuasan yang ternyata kurang efektif? Ini bukan buat menghakimi diri sendiri loh, tapi sebagai kesempatan buat introspeksi diri berdasarkan wawasan yang baru aja kita diskusikan bareng. Pertanyaan reflektif yang bagus banget. Ini ngingetin kita bahwa memahami orang lain seringkali dimulai dari memahami diri sendiri ya. Terima kasih sudah menyimak pembahasan mendalam kita hari ini. Ingat, semua wawasan ini digali dari bab 29 buku How to Change Anybody karya David J. Lieberman. Semoga pemahaman ini bisa Anda terapkan untuk bangun hubungan yang lebih positif dan memuaskan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.